Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 OT Muskuloskeletal 1 akan membahas topik yang berjudul guyon kanal sindrom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maudiahati dan ada teman-teman saya, Alma Atalia Salsabila, Anissa Kusumawardani, Fitria Muhaimin, dan Siti Anjartini. Nah, materi yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu pengenalan guyon kanal sindrom, etiologi, epidemiologi, klasifikasi guyon kanal sindrom versus cubital tunnel sindrom, diagnosis, dan juga treatment untuk guyon kanal sindrom. Nah, apa sih itu guyon kanal sindrom? Sebenarnya, guyon kanal sindrom itu sendiri merupakan gangguan yang disebabkan oleh terjepitnya saraf ulnaris yang melewati tunnel di pergelangan tangan. Nah, tunnel itu disebut guyon kanal sindrom. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi dari nervus ulnaris. Nah, sebenarnya saraf ulnaris itu dimulai dari sisi leher, di mana root nerve itu akan keluar dari tulang belakang melalui lubang-lubang kecil antara tulang belakang. Nah, root nerve kemudian bergabung bersama untuk membentuk 3 saraf utama yang merambat di lengan dan juga ke tangan, juga ke jari-jari tentunya. Nah, salah satu saraf itu adalah nervus ulnaris. Nah, setelah meninggalkan sisi leher, nervus ulnaris bergerak melalui ketiak dan melalui cubital tunnel juga, dan menuruni lengan juga ke tangan serta ke jari. Next. Nah, saat melintasi pergelangan tangan, saraf ulnaris itu akan berjalan melalui terowongan yang dikenal sebagai kanal guyon. Nah, kanal guyon ini dibentuk oleh 2 tulang ya, yaitu pisiform dan hamatum, dan ligamentum yang menghubungkan keduanya. Nah, setelah melewati kanal guyon ini, saraf ulnaris akan bercabang untuk mensuplai sensorik ke jari kelingking dan setengah jari manis, juga akan mempersarafi otot-otot intrinsik yang ada di tangan. Next. Nah, selanjutnya apa saja sih ciri dan gejala dari guyon kanal sindrom? Yang pertama itu adanya gangguan sensorik. Nah, antara lain seperti rasa kesemutan, baal, atau nyeri pada daerah saraf ulnaris, yaitu pada jari kelingking dan setengah bagian jari manis. Yang kedua itu otot yang melemah. Karena nervus ulnaris ini mempersarafi otot intrinsik tangan, maka gangguan yang dapat disebabkan yaitu otot-otot menjadi lemah sehingga jari kelingking itu menjadi sulit untuk digerakkan. Dan yang terakhir ada claw hand atau jari-jarinya menjadi keriting akibat kelemahan otot yang tadi disebabkan oleh terjepitnya saraf ulnaris di guyon kanal sindrom. Nah, selanjutnya itu ada penyebab dan faktor resikonya. Yang pertama, tumor jaringan lunak. Biasanya kista jinak bukan kanker yang disebut ganglion, yang berasal dari sendi pergelangan tangan. Apabila ukurannya semakin membesar, maka tumor tersebut akan menekan saraf ulnaris. Yang kedua, trauma berulang atau tekanan kronis. Trauma berulang dapat terjadi akibat penggunaan jackhammer. Tekanan kronis dapat terjadi pada saat bermain sepeda dan tangan pengendara yang menyentuh setang. Yang selanjutnya itu ada kelelahan umum yang menyebabkan peningkatan beban pada tangan dan tidak cukup sering mengubah posisi tangan pada saat memegang. Contohnya itu pada saat bermain sepeda. Kasus guyon tunnel syndrome dilaporkan paling sering disebabkan oleh kista ganglion, Huckel-Herbert fracture, and repetitive trauma. Sayangnya, belum ada penelitian mengenai kasus guyon tunnel syndrome di populasi umum sehingga belum dapat diperkirakan secara akurat karena kurangnya penelitian. Selanjutnya ada klasifikasi dari guyon kanal sindrom. Itu dibagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama terjadi compression di bagian proksimal dari saraf ulnaris
di sini. Nah, menyebabkan gabungan kehilangan fungsi dari motoriknya maupun sensoriknya. Terus yang kedua ada terjadinya compression di sepanjang deep branch menyebabkan hilangnya fungsi motorik tangan sesuai gambar kan ada di sini. Nah, terus yang ketiga itu terjadi compression di bagian distal menyebabkan hilangnya fungsi sensorik jadi di ujungnya. Next. Selanjutnya yaitu ada perbedaan Guyon Canal Syndrome dan Cubital Tunnel Syndrome. Nah, itu tuh adalah suatu hal yang beda gitu kan. Nah, bedanya tersebut tuh berdasarkan dari lokasinya. Seperti yang udah dijelaskan tadi, Guyon Canal Syndrome itu kan disebabkan oleh terjadi jepitan saraf ulnaris yang melewati tunnel di bagian wrist. Nah, tadi kan tunnelnya tuh ada guyon tunnel kan. Nah, sedangkan Cubital Tunnel Syndrome itu disebabkan oleh terjepitnya saraf ulnaris di bagian elbow. Jadi kan tadi seperti yang anatominya kan ulnaris itu ada yang dari leher kan, nah, terus ke bawah. Nah, ketika di sini ini tuh ada semacam terowongan namanya tuh terowongan Cubital Tunnel Syndrome. Nah, Cubital Tunnel Syndrome itu di situ terjadinya. Next. Oke, sekarang aku akan menjelaskan cara diagnosis Guyon Canal Syndrome ini gimana sih. Jadi, yang pertama itu ada anamnesis. Jadi, anamnesis ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai riwayat kondisi kesehatan pasien dan juga keluhan-keluhan yang dialami. Kemudian yang kedua, ada pemeriksaan fisik yang meliputi inspeksi, palpasi, serta tes neurovaskular. Inspeksi palpasi itu sendiri pemeriksa akan melihat apakah ada tanda-tanda clawing of the finger. Jadi clawing of the finger ini adalah kelemahan atau kelumpuhan pada otot-otot tendinsit yang dipersarafi oleh saraf ulnaris. Dan kondisi ini menyebabkan MCP extension dan PIP flexion pada kedua jari, yaitu jari manis dan jari kelingking. Kemudian ada juga Allen test, yaitu untuk mengevaluasi arterial supply of the hand atau suplai darah pada tangan. Dan Allen test ini juga membantu mendiagnosis ulnar artery thrombosis. Nah, jadi cara mengetesnya adalah dengan memberikan kompresi pada arteri ulnar dan radial, kemudian dilepas. Nah, normalnya saat dilepas darah itu akan mengalir kembali ke tangan dalam waktu 10 detik. Jika lebih dari 10 detik tangan masih terlihat pucat, maka ada indikasi trombosis. Nah, kemudian ada tes neurovaskular, jadi pemeriksa akan mengecek apakah graspingnya melemah, pinchingnya melemah, apakah ada tanda-tanda Froment sign, Tinel sign, dan Wattenberg sign, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga ada imaging test atau tes pencitraan. Yang pertama itu ada radiograf atau X-ray dan CT scan, fungsinya untuk mengecek fraktur pada hamatum. Kemudian yang kedua ada MRI, yaitu untuk melihat adanya ganglion cyst. Kemudian yang ketiga ada Doppler US atau arteriogram, yaitu untuk memeriksa ulnar artery thrombosis dan aneurisma. Nah, ini untuk ilustrasi Allen test tadi sudah dijelaskan caranya. Kemudian ini tanda-tanda dari tadi kan kita lihat ada tes neurovaskular. Nah, ini penjelasan mengenai tanda-tanda yang ada pada Guyon Canal Syndrome. Yang pertama ada Froment sign. Jadi Froment sign itu pasien akan diminta oleh pemeriksa untuk memegang kertas menggunakan ibu jari dan metakarpusnya. Nah, karena dia tidak bisa melakukan aduksi ibu jari, maka akan terjadi kompensasi oleh fleksi IP pada ibu jarinya gitu. Kemudian ada Tinel sign. Jadi Tinel sign ini adalah uji untuk mencoba memunculkan gejala dengan menekuk pada lokasi kompresi saraf ulnaris yang terkena gitu. Nah, nanti biasanya setelah ditepuk itu akan terjadi sensasi tingling atau rasa nyeri. Kemudian ada juga Wattenberg sign, yaitu postur abduksi pada jari kelingking. Nah, penanganannya itu gimana sih? Nah, penanganannya itu sebenarnya tergantung dari penyebabnya. Nah, secara garis besar, penanganannya itu tujuannya adalah untuk mendekompresi, yaitu mengurangi tekanan yang terjadi pada saraf ulnaris itu. Nah,
mayoritas kasus GCS ini disebabkan oleh ganglion atau kista. Maka dari itu, kita perlu melakukan operasi terlebih dahulu untuk mengangkat ganglion atau kistanya. Nah, terus untuk penanganan yang non-operasi atau non-surgical, itu ada NSAIDs, yaitu obat-obat seperti aspirin dan ibuprofen untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian ada juga terapi okupasi, yaitu menanganinya dengan spleen untuk meluruskan wrist-nya, kemudian modifikasi aktivitas, bagaimana sih caranya supaya tidak terjadi cedera lebih lanjut, kemudian juga exercise untuk melatih otot-otot dan ligamen di tangan agar lebih kuat. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai Guyon Tunnel Syndrome. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.